Hai, berjumpa lagi dengan Bu Risa. Kali ini kita akan membahas modul 1, klasifikasi materi. Aktivitas 2, zat dan campuran di lingkungan sekitar kita. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Melalui percobaan, Ananda dapat mengelompokkan macam-macam campuran. 2. Melalui percobaan, Ananda dapat mengelompokkan macam-macam campuran homogen. Diingatkan kembali peran guru dan orang tua. Guru mengelola proses pembelajaran jarak jauh. Guru membantu Ananda memahami materi pembelajaran. Guru menerima, menilai, dan memberitahukan hasil penugasan yang dilakukan oleh Ananda. Orang tua membantu guru dalam mengawasi Ananda belajar. Orang tua mencarikan bahan praktikum untuk Ananda. Oke anak-anak, kita masuk dalam materi zat tunggal dan zat campuran. Para ilmuwan mengklasifikasikan zat atau materi menjadi dua kelompok, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Yang pertama kita akan membahas mengenai zat tunggal. Zat tunggal terbagi dua, yaitu unsur dengan senyawa. Unsur yaitu zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Sedangkan senyawa merupakan zat murni yang terbentuk dari dua atau lebih unsur melalui reaksi kimia. Senyawa dapat juga diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya. Unsur terbagi menjadi tiga, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Pertama kita akan membahas mengenai unsur logam. Secara umum, unsur logam mempunyai sifat berwarna putih, mengkilap, mempunyai titik lebur rendah, dapat menghantar arus listrik, dapat ditempa, dan dapat menghantar kalor atau panas. Contoh unsur logam yaitu krom atau Cr digunakan untuk pamber mobil dan campuran dengan baja menjadi stainless steel. Dan kemudian ada besi, Fe merupakan logam yang paling murah sebagai campuran dengan karbon menghasilkan baja. Berikutnya unsur logam, contohnya nikel. Nikel sangat tahan terhadap udara dan air pada suhu biasa. Karena itu nikel dapat digunakan sebagai lapisan pelindung. Kemudian berikutnya adalah tembaga atau Cu. Tembaga banyak digunakan pada kabel listrik, perhiasan, dan uang logam. Kemudian ada seng atau Zn. Seng dapat digunakan sebagai atap rumah. Dan ada platina atau Pt. Platina digunakan pada knalpot mobil, kontak listrik. Terakhir ada emas atau Au. Emas merupakan logam yang sangat tidak reaktif dan ditemukan dalam bentuk murni. Emas digunakan sebagai perhiasan. Terakhir ada unsur non-logam. Pada umumnya unsur non-logam memiliki sifat tidak mengkilap, menghantar arus listrik yang buruk, dan tidak dapat ditempa. Contohnya adalah fluor atau F. Senyawa fluorid yang dicampurkan dengan pasta gigi berfungsi menguatkan gigi. Kleon 12 sebagai pendingin kulkas dan AC. Kemudian ada brom atau Br. Senyawa ini digunakan sebagai obat penenang saraf dan sebagai campuran zat pemadam kebakaran. Dan yang terakhir ada yodium. Senyawa ini digunakan sebagai antiseptik luka. Tambahan yodium digunakan dalam garam dapur dan sebagai bahan tes amilum dalam industri tepung. Yang terakhir adalah unsur semilogam. Unsur semilogam atau metaloid. Unsur semilogam ini memiliki sifat di antara logam dan non-logam. Contoh unsur semilogam yaitu silikon atau Si. Silikon atau Si ini berada di urutan nomor 2 paling banyak di alam. Banyak digunakan dalam peralatan pemotongan,
atau pengamplasan, atau sebagai bahan untuk membuat semikonduktor, gelas, dan keramik. Dan germanium atau Ge. Keberadaan di alam sangat sedikit dan hanya ditemukan dari batu bara dan batuan seng pekat. Adapun aturan penulisan lambang unsur yang dikemukakan oleh John Dalton juga mengalami masalah ketika banyak lagi unsur lain yang ditemukan. Masalah ini dicoba dipecahkan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1813. Berzelius membuat aturan penulisan lambang unsur sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan nama unsur dalam bahasa Latin. Yang kedua, lambang unsur diambil dari huruf pertama nama unsur tersebut dan ditulis dengan huruf kapital. Dan yang ketiga, jika ada unsur-unsur yang memiliki huruf pertama dari nama yang sama, maka lambang dari salah satu unsur ditambah lagi satu huruf yang ditulis dengan huruf kecil. Misalnya hidrogen. Hidrogen, huruf pertamanya adalah H, maka lambang unsurnya adalah H besar. Dan unsur berikutnya adalah helium. Karena hidrogen sudah menggunakan lambang H, maka helium harus diikuti dengan huruf kedua menggunakan huruf kecil, yaitu He. Nah, sekarang kita akan membahas senyawa. Senyawa merupakan zat murni yang terbentuk dari dua atau lebih unsur melalui reaksi kimia. Senyawa dapat juga diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya. Di samping itu, sifat-sifat unsur berbeda dengan sifat-sifat senyawa. Misalnya air atau H2O merupakan gabungan antara hidrogen dengan oksigen yang berupa gas, yang bersifat membantu pembakaran atau mudah terbakar. Nah, sedangkan air sendiri merupakan zat yang meredam pembakaran. Air dapat dipisahkan menjadi unsur oksigen dan hidrogen dengan cara elektrolisis. Kita akan membahas campuran. Campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Sifat zat asli, zat pembentuk campuran ada yang masih dapat dibedakan dan ada pula yang tidak dapat dibedakan. Di dalam udara tercampur beberapa unsur yang berupa gas antara lain nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan gas lainnya. Dalam udara juga terdapat beberapa senyawa antara lain asap dan debu. Campuran dikelompokkan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen sering disebut dengan larutan. Larutan tersusun atas pelarut dan zat terlarut. Pelarut universal adalah air. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama yang lain. Contohnya air dengan pasir. Apabila air dicampurkan dengan pasir, maka partikel penyusunnya dapat dibedakan.
Buatlah tabel pengamatan pada double folio. Contohnya yaitu air ditambah dengan gula. Air dengan gula apabila diaduk akan terlarut. Maka air dengan gula termasuk homogen.